Oke, kita bahas review kembali lagi untuk pertandingan Persikabo dengan Persik Kediri, di mana hasil akhirnya dimenangkan oleh Persik Kediri 1-0, gol oleh Jenderson. Jadi kita bahas dulu dari preview kemarin bahwa saya mengatakan ini adalah adu serang para pemain dari Persik Kediri dan Persikabo Bogor ya, karena banyak pemain lini serangnya yang baru. Dan di line up di sini benar bahwa Persikabo memainkan formasi 4-4-2 karena memang sesuai di preview saya kemarin, pemain tengah dari Persikabo Bogor ini lebih banyak yang bermain di posisi gelandang bertahan. Tapi yang cukup menarik di sini, Persikabo Bogor tidak memainkan Roni Sugeng di awal pertandingan. Padahal memang Roni Sugeng salah satu pemain dari Persikabo Bogor yang memang lebih baik di pemain tengah yang cenderung menyerang. Tapi di sini memang terlihat ada pemain asal Jepangnya ya, Rosuke Nagasawa, yang lebih terlihat bermain sebagai gelandang penyerang, bukan pemain sayap. Dan untuk Persik Kediri ini memainkan pemain full timnya, kecuali memang Rohichan yang dicadangin dulu. Dan di sini yang menarik Taufik dengan Daniel ya, yang bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain tengah. Arthur Irawan Daniel. Jadi kita langsung mulai di babak pertama. Boleh saya katakan dari babak pertama hingga akhir babak pertama, ini Persik Kediri sangat mendominasi. Persikabo Bogor benar-benar tidak ada peluang yang berbahaya di babak pertama. Persik Kediri selalu mendominasi dari sisi bola possession. Dan memang kalau memang melihat permainan dari Persik Kediri yang sangat agresif melakukan pressing, harusnya Persikabo Bogor pun ya menurut saya lebih berani untuk melakukan pressing juga kepada pemain dari Persik Kediri. Karena justru dengan Persikabo Bogor bertahan nggak melakukan pressing lah ya intinya, ini memberikan ruang kepada para pemain dari Persik Kediri melakukan bola possession. Nah yang lebih dalam lagi, di sini memang Persik Kediri mendominasi, tapi peluang yang terjadi kebanyakan lewat sektor sebelah kanan ya, di menit awal hingga menit 30 sebelum water break ya, itu Abioso berapa kali memberikan peluang ya, dan terlihat visi dari Abioso ya di pertandingan kali ini cukup bagus, beda dengan Fahmi yang biasanya bermain di kanan. Karena Abioso nggak terlalu banyak menggocek bola ya, membawa bola, cepat memberikan passing, nggak banyak melakukan skill individu lah, jadi terlihat visinya ini lebih bagus. Nah pertanyaannya, justru di kiri Pak Habul ini justru minim kontribusi di babak pertama menit awal hingga menit 30. Terlihat memang Pak Habul ini kurang percaya diri ketika bermain di sayap kiri, karena berapa kali saya bilang Pak Habul lebih bagusnya di sayap kanan. Nah ketika water break terjadi dan sudah memainkan kembali, Javier menukar posisinya, Pak Habul di kanan, Abioso di kiri ya. Justru di situ terlihat Abioso yang nggak hidup lagi seperti di awal babak pertama hingga menit 30. Artinya di sini yang saya lihat di babak pertama, Persik Kediri di sayap kirinya ini butuh pemain yang memang natural posisinya di sayap kiri. Karena Pak Habul ditaruh sebelah kiri nggak hidup, Abioso ditaruh sebelah kiri juga nggak hidup. Beda ketika Abioso dan Pak Habul di sayap kanan, dua-duanya hidup semua. Ya, jadi memang kelihatan natural posisinya ini sebelah kanan. Dan kembali lagi juga menurut saya kalau pemain biasanya ya yang nendangnya kaki kiri spesialnya tuh lebih bagusnya di sebelah kanan. Nah ini PR yang menurut saya cukup menarik, tapi nanti saya akan bahas di babak kedua. Nah di babak kedua kedudukan masih 0-0, Persikabo Bogor masih belum ada pergerakan pemain ya. Jadi dari menit awal hingga akhirnya Jonderson mencetak gol, Persik Kediri sebenarnya masih sama seperti di babak pertama, tidak ada peluang dan cara melakukan penyerangannya pun seperti tidak ada organisirnya, seperti monoton ketika membawa bola asal ngoper gitu ya, atau umpan-umpan long ball, jadi nggak ada organisir. Makanya Persikabo Bogor jarang sekali bisa menembus pertahanan dari Persik Kediri di babak pertama hingga terjadinya gol oleh Jenderson. Nah di sini saya sudah melihat gol yang terjadi dari Jenderson. Sebelum terjadi itu kan Persikabo Bogor lagi melakukan penyerangan, lalu nggak sengaja bolanya kena wasit.
Nah, yang di sini menjadi pertanyaan, harusnya wasit memberhentikan bola apa enggak? Nah, setelah saya sudah melihat, tayangan ulangnya berkali-kali, harusnya kalau menurut saya ya, itu bolanya harusnya diberhentikan. Kenapa? Karena itu bola mengarahnya ke pemainnya Persik Kediri, bukan ke pemain Persikabo. Karena itu bola kalau nggak kena oleh wasit, itu akan dapat oleh pemain Persikabo Bogor yang sedang melakukan intercept back kirinya. Begitu back kiri dari Persikabo Bogor sedang lari ingin mendapatkan bola, tiba-tiba bolanya kena wasit, belok dan didapatkan oleh pemain Persik Kediri. Di situ pemain dari Persikabo Bogor yang sayap kirinya sudah melakukan intercept jadi telat untuk balik ke belakang karena pemain Persik Kediri sangat cepat ketika memberikan assist ke Renan Silva, lalu Renan Silva memberikan operan ke Jenderson dan gol. Jadi yang dikatakan oleh Coach Jajang di konferensi persnya bahwa dia mengatakan golnya harusnya tidak sah, itu saya setuju. Ya, saya setuju bahwa itu harusnya bola diberhentikan oleh wasit. Tapi kalau menilai dari permainan Persikabo Bogor, ya memang tidak terlihat permainan yang bagus. Ini saya fair-fairan aja ya. Saya di sini jujur aja. Bahwa Persikabo Bogor terlihat lebih bagus daripada permainan Persikabo. Jadi kalau misalkan statementnya, apakah melihat cara permainan Persik Kediri layak menang? Iya, layak menang. Ya, ini kalau lihat statement cara permainannya. Tapi kalau dilihat dari statement terjadinya gol, apakah gol Jenderson itu layak menjadi gol? Nah, itu saya katakan tidak. Karena bola itu kena wasit, arahnya berbelok. Ya, kalian mungkin bisa lihat replaynya. Kalau itu bola nggak kena wasit, itu bolanya akan ke pemainnya Persikabo. Jadi ini statement yang menurut saya harus saya berikan di pertandingan kali ini. Walaupun secara permainan Persik Kediri bagus dan Persikabo Bogor terlihat lebih bagusnya ketika sudah kemasukan oleh Persik Kediri. Ya, jadi kita kembali lagi bahas pertandingannya. Di sini ketika Persik Kediri pemain kirinya sudah nggak hidup, barulah Faris Aditama masuk menggantikan Abioso. Dan sebelumnya ada Rohichan dan Fitra Ridwan. Lalu Pak Harbol juga diganti oleh Snoyer. Nah, ketika Rohichan bermain, Fitra Ridwan bermain, dan Renan Silva diganti, apakah arti dari pergantian ini? Nah, ini yang saya ingin katakan juga bahwa Coach Javeroka itu tidak melihat seberapa pemain ini penting, bagus, mahal. Tapi kembali lagi ke sistem strateginya. Dan pemain harus mengikuti strategi dari Coach Javeroka. Makanya ketika Fitra Ridwan bermain dan Rohichan lalu ada Adi Eko ya bermain, artinya memang Persik Kediri lebih Coach Javeroka ini lebih menginginkan pemain Persik Kediri ini bisa menahan bola, bukan selalu memberikan tekanan. Karena di babak pertama ketika Renan Silva bermain sebagai gelandang penyerang bersama Taufik dan Arthur, ini berapa kali Persik Kediri seperti tidak ada yang menghandle bola di tengah. Ya, ini yang seperti saya katakan juga bahwa perbedaan Renan Silva dan Daniel Makado ya, perbedaannya di sini. Renan Silva ini suka speed, ya suka memberikan celah, agresivitas nyerangnya lebih tinggi. Tapi kalau Makado ini lebih tipenya nih supply, jadi bisa menahan bola lebih lama di area penyerangan musuh. Nah, di sini maksudnya ketika Renan Silva diganti oleh Fitra Ridwan dan Adi Eko, artinya Javeroka ingin sekali ketika Persik Kediri melakukan penyerangan, ini bola nggak cepet hilang, ada yang menahan. Dan sangat terlihat jelas ketika Persik Kediri memainkan Fitra Ridwan, justru Fitra Ridwan berapa kali bisa menahan bola bersama Adi Eko. Ya, waktu itu Adi Eko sudah bermain menggantikan Renan Silva. Dan Faris Aditama juga dimainkan dan Snoyer dimainkan. Kalau Snoyer mungkin memang pure ya, Pak Harbol mungkin sudah lelah, capek. Tapi kalau Faris Aditama masuk menggantikan Abioso, ini memang terlihat bahwa permainan Persik Kediri di pemain kirinya ini tetap masih Faris Aditama doang yang paling bagus menurut saya. Yang memang natural posisinya aslinya kiri. Kalau Abioso dan Pak Harbol lebih bagusnya di kanan. Jadi ini menjadi kembali lagi tolak ukur atau pentingnya Javeroka untuk memilih apakah akan memaksakan di kiri Abioso dan Pak Harbol atau justru tetap Faris Aditama yang akan dipakai di musim depan. Ya, ini masih menjadi teka-teki saya juga ingin melihat bagaimana Coach Javeroka akan menaruh siapa di pemain sebelah kiri. Lalu dari Persikabo Bogor ini justru lebih hidup lagi ketika Roni Sugeng main ya. Jadi Roni Sugeng ini sebenarnya saya sudah ingin melihat dari awal babak pertama
tapi justru lebih dimainkan di babak kedua. Dan juga Rian Kurnia ditaruh di sebelah kiri, ini lebih hidup sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa permainan dari Persikabo Bogor yang seringkali kehilangan bola terlalu cepat membuat striker Gustavo Kotantins ini berapa kali seperti tidak ada yang mensupport. Jadi Gustavo ini setiap membawa bola memberikan peluang gol ya, yang Salbilah cukup bagus mengclear. Itu seperti dia saja yang melakukan penyerangan, gak ada support dari pemain sayap bahkan pemain tengah. Jadi ini buat PR aja menurut saya, bahwa Persikabo Bogor lebih harus bisa memaksimalkan dari lini tengahnya. Karena kalau saya lihat di permainan Persikabo Bogor saat membangun serangan, ini lini tengahnya jaraknya berjauhan semua. Jadi ketika pemain Persikabo Bogor di belakang mendapatkan bola, ini langsung passing long ball. Jadi sedikit membosankan menurut saya di babak pertama cara permainan Persikabo Bogor, karena boleh dibilang hanya berapa kali aja berhasil membangun serangan. Sisanya selalu hilang bolanya karena permainannya selalu long ball dan passing-passingnya jarang ada yang sampai ke para pemain Persikabo. Jadi di babak kedua terlihat jelas ketika Roni Sugeng bermain, karena Roni Sugeng ini lebih bagus sebagai gelandang serang, dan Ryosuke Nagasawa juga nggak terlihat, hanya sekali aja terlihat dia membawa bola dari tengah yang cukup bagus, tapi sisanya 90 menit Ryosuke masih belum terlihat bagus. Jadi apakah Ryosuke akan terus dipasang sebagai gelandang serang atau di pemain sayap, kita lihat. Karena saya jujur lebih memilih Roni Sugeng dan Rian Kurnia yang menjadi posisi line up-nya di Persikabo Bogor. Dan menurut saya Persikabo Bogor harus mencari pemain tengah lagi, karena saya lihat dari skuadnya pemain-pemain Persikabo Bogor ini pemain tengah yang bisa memberikan penyerangan yang bagus hanya Roni Sugeng, atau mungkin Ryosuke Nagasawa juga oke kalau misalkan dijadikan sebagai gelandang serang. Ya, jadi ini analisa saya menurut pertandingan Persik dengan Persikabo Bogor. Ini kemenangan yang cukup penting untuk Persikabo Bogor, dan nanti saya akan buat previewnya untuk Persikabo dan Persik Kediri menghadapi Arema atau PSM Makassar. Nanti saya akan lihat jadwalnya ya, saya lupa. Tapi yang paling penting yang menurut saya untuk Persik Kediri akan bermain dengan Arema Malang ini adalah musuh yang sebenarnya, karena dari kedua strategi pelatihnya ini hampir sama. Nanti saya akan buat previewnya. Jadi ini aja preview yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih dan selamat untuk Persik Kediri yang mendapatkan 3 poin. Jadi nanti kita terus melihat bagaimana perkembangan Persik Kediri dan Persikabo Bogor di Piala Presiden. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.